Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi luar biasa. Kita berjumpa dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Congratulations untuk adik-adik pelajar yang sekarang ini sudah mulai ada yang mengikuti MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Memang beberapa sekolah masih menerapkan belajar daring, ada juga sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk program komunikasi bisnis ini kita mengambil tema sesuai dengan arahan dari CEO-nya Pak Roni, yakni tentang rewriting governance system, mencermati kesiapan perusahaan dalam memenuhi 3 tuntutan baru dalam konsep tata kelola pasca pandemi. Nah, ini yang perlu dinotis adalah pasca pandemi. Sementara kita masih dalam suasana pandemi. Nanti lebih jelasnya nanti bersama Pak Roni. Sebelum lebih jauh, Pak Roni akan memberikan statement pembuka. Saya sapa terlebih dahulu beberapa sahabat yang sudah join. Di antaranya selamat pagi untuk Gio Kita Rizky Raffiandi. Kemudian Pak Irawan, selamat pagi. Ini Pak Irawan yang di Tangerang bukan ya? Atau di sini keterangannya Pak Irawan yang di Rotary Club Juragan Tambak di Probolinggo. Probolinggo. Baik, yang kapan hari sudah bergabung gitu ya Pak Irawan ya, luar biasa. Kemudian ada one and only Pak Rudi Balmater. Halo, apa kabar Pak Rudi? Sehat? Good morning sir. Good morning tuh Pak Rudi. Dan juga ada Pak Roni Mustamu tentunya. Dan nanti ada peluang juga untuk Anda bisa bertanya terkait dengan tema kita di 0811 309 1009. Ini juga dapat informasi dari Pak Roni nih, Pak Denis tidak bisa hadir, ada meeting komisaris. Baik, terima kasih Pak Denis, sukses untuk aktivitas meetingnya. Luar biasa karena sekarang ini memang kondisinya bisa dikatakan extraordinary. Jadi perlu konsolidasi dan perlu analisa dan evaluasi begitu ya. Baik, saya mulai dengan Pak Roni sebagai pembuka untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, rewriting governance system, mencermati kesiapan perusahaan dalam memenuhi 3 tuntutan baru dalam konsep tata kelola pasca pandemi. Selamat pagi Pak Roni. Silakan Pak Roni. Selamat pagi Mas Panji, salam sehat. Salam sehat semua. Kondisi di Indonesia memang sedang makin penuh risiko, tapi kita harus selalu semangat bahwa semua bisa diatasi lah. Semoga demikian. Bagus, di beberapa kota terjadi vaksinasi yang luar biasa. Kita bahkan pernah mencapai satu hari 1,3 juta. Semoga ini sebuah hasil kerja yang sangat baik buat kita semua. Terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo. Selamat pagi Pak Rudi, selamat pagi Pak Irawan, dan selamat pagi Pak Rizky. Kita sudah bersama-sama di sini. Begini, ketika kita bicara tentang corporate governance atau tata kelola, biasanya kita fokus kepada 5 hal. 5 hal itu adalah tarif namanya, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness, kesetaraan, kewajaran. Begitu. Sehingga fokusnya kita akan banyak membahas hal-hal seperti itu. Tetapi kali ini kita dorong ke arah yang mungkin membuka mindset. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang tata kelola perusahaan atau corporate governance, biasanya itu kita fokus hanya pada hal-hal yang konservatif. Keputusan-keputusan yang tidak jauh-jauh amat dari bagaimana upaya mengamankan, menjaga keamanan
dan keselamatan pendapatan perusahaan. Dan kira-kira begitu biasanya. Bagaimana caranya menjaga keselamatan dan keamanan pendapatan perusahaan. Bahkan dalam upaya menumbuhkan perusahaan, terkesan atau tidak jarang muncul kalimat pinter-pinternya, gimana caranya, yang penting tumbuh demi menjaga keamanan dan keselamatan perusahaan. Nah, hari ini akibat COVID, orang banyak ada di rumah, bekerja dari rumah, merasakan hal-hal yang baru. Akibat hal-hal yang baru ini patut diduga ke depan akan muncul pendekatan-pendekatan yang berbeda. Makanya kita sebut sebagai menulis ulang aturan-aturan tata kelola perusahaan. Bahkan seorang ahli manajemen, Lynn Payne namanya, Payne itu dari Toronto, dari University of Ontario, itu mengatakan bahwa tidak bisa lagi kita menggunakan model-model lama, karena model lama itu akan gagal untuk memenuhi harapan, menjawab persoalan-persoalan yang muncul akibat adanya COVID ini. Jadi hari ini kita agak bicara yang ada levelnya Pak Rudi, levelnya Pak Irawan lah, kira-kira begitu. Bagaimana kita mengangkat, membahas perusahaan ke arah sana. Biasanya begini, kalau kita bulan-bulan kemarin itu, dalam rapat-rapat di Dewan, komisaris, direksi, begitu, banyak sekali diskusi yang terkait dengan enaknya dividen ini dibaginya seperti apa. Nah, biasanya ketika kita bicara tentang dividen, diskusi-diskusi kita itu nggak jauh-jauh amat dari istilah ekuitas atau equity. Bagaimana dana itu kembali kepada stakeholders, para shareholders, para pemegang saham. Karena dividen itu kan simbol bahwa ini dana Anda kembali. Dan itu dihitung oleh mereka. Padahal pada masa-masa sekarang ini, sebagian perusahaan itu justru sedang melakukan PHK. Yang COVID kemudian jadi alasannya. Nah, ini akan menjadi persoalan ketika diskusi, karena perusahaan akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit juga menurut aturan, gitu. Dampaknya ada potensi dividen itu bisa tergerus. Tergerus itu dari kinerja perusahaan maupun akibat harus melakukan PHK-PHK itu. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak bisa lagi membuat kita diskusi dengan model yang seperti dulu. Oleh karenanya, ketika kita bicara tentang perusahaan, tentang tata kelola, maka kita juga kemudian melihat hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu apa? Tata kelola itu sendiri sebagai satu isu. Bagaimana kita menjalankan perusahaan yang sering disebut conduct of business, bagaimana kita menjalankannya. Bagaimana kita memperlakukan para tenaga kerja kita, orang-orang yang bekerja dengan kita, yang selama ini loyal dengan kita. Mereka ini selama ini kita persepsi sebagai apa? Sekarang menjadi ketahuan. Mereka ini dipersepsi sebagai aset perusahaan yang setara seperti mesin-mesin perusahaan, atau mereka ini dipersepsi sebagai mitra kerja yang menyebabkan perusahaan bisa mendapatkan dana, keuangan, keuntungan, dan sebagainya. Di situ kita bicara tentang hak-hak asasi, kita bicara tentang pelibatan atau keterlibatan komunitas di sekitar perusahaan. Jadi kita bicara macam-macam, tidak berhenti hanya bicara tata kelola, ini aturan mainnya, ini bisnis, SOP-nya kayak begini, dan seterusnya yang biasanya hanya berbasis pada keuangan. Jadi sekarang bisa terpecah sampai kepada
setidaknya 6, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Tata kelola perusahaan itu sendiri, isu-isu lingkungan di sekitarnya, isu-isu hak asasi, keterlibatan komunitas, dan bagaimana kita memperlakukan tenaga kerja, serta bagaimana kita menjalankan bisnis itu, ethics-nya. Kira-kira gitu, Mas Panji. Oleh karenanya, saya dorong kita untuk mempertimbangkan bahwa model yang selama ini yang lebih terfokus pada kepentingan terutama finansial para pemegang saham itu mulai agak bergeser. Bahkan pemegang saham sendiri itu kemudian mulai menyadari dia kepingin perusahaannya lebih baik dibanding dulu. Bukan hanya memeras potensi yang ada, tetapi ingin supaya bisa berlanjut, bisa jangka panjang. Nah, untuk bisa jangka panjang, maka modelnya berubah, harus dipertimbangkan. Kalau dulu ada istilah agency based model, jadi bahas tentang governance system atau teori tentang tata kelola yang agency teori. Nah, kalau model agency teori kan jadi semacam transaksional hubungannya. Karena itu, Mas Panji, ada 3 realita baru yang sekarang harus dipahami. Nomor 1 adalah ketika pemegang saham itu mulai berpikir tentang perhatian yang lebih luas kepada para pihak yang terkait langsung dengan perusahaan, yang kita sebut sebagai stakeholders, pemangku kepentingan dalam bahasa Indonesianya, stakeholders itu. Nah, arahnya ke sana. Kita perhatikan bagaimana hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Apakah ini kemudian menjadi perusahaan menjadi lebih baik, begitu. Kedua, memberikan perhatian yang lebih besar lagi bagaimana perusahaan berbisnis dan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Dulu kita mengenal istilah CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Sampai sekarang peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah bunyinya masih TJSP, tanggung jawab sosial perusahaan. Kadang-kadang ada yang dan lingkungan, TJSPL. Tetapi sebetulnya yang mesti dipahami arahnya bukan hanya itu, tetapi corporate shared value. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa berbagi nilai dengan semuanya. Jadi perusahaan nggak akan hanya tumbuh sendiri. Katanya begini, Anda tidak mungkin jadi orang baik kalau Anda hanya sendirian dan kebaikan itu hanya untuk Anda. Maka harus muncul orang-orang baik lainnya, dan itu harus difasilitasi sehingga perusahaan menjadi lebih jangka panjang. Yang ketiga, ini penting, Mas Panji. Sekarang banyak perusahaan mulai menyadari, dan ke depan itu akan semakin kuat, bahwa perusahaan itu harus memiliki atau setidaknya mulai melirik komposisi dewan direksi dan dewan komisaris. Dalam konteks di Indonesia, terutama di dewan komisaris. Jadi bukan yang satu arah. Kan banyak dewan komisaris itu yang dipilih, mau istilahnya apapun, bahkan komisaris independen sekalipun, itu seringkali sebetulnya diminta untuk mewakili kepentingan pemegang saham. Nah, ke depan nggak akan begitu lagi. Tetapi digunakan atau diminta untuk mewakili perusahaan supaya perusahaan ini menjadi baik. Dalam bahasa kerennya, for the best of the firm, untuk kebaikan perusahaan. Bukan semata-mata untuk kebaikan pemegang saham atau pemodal. Karena itu, ke depan yang namanya komposisi dewan direksi itu akan beragam kalangan, latar belakangnya. Kalau Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo perhatikan, sekarang ini di BUMN, BUMD sudah beragam. Walaupun ada persoalan kalau menurut saya, kompetensinya itu seringkali tidak menjadi perhatian. Pokoknya asal pasang. Jadi tujuannya bukan supaya
board itu atau dewan itu punya komposisi yang bineka, yang beragam, sehingga nanti bisa jadi diskusi yang beragam pula untuk kebaikan perusahaan. Tetapi kalau di BUMN, BUMD ada kecenderungan itu digunakan untuk meredam supaya kelompok-kelompok yang bersuara vokal itu tidak vokal lagi kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka tokoh-tokohnya diberi kursi di situ. Nah, apakah mereka memberikan kompetensi terbaiknya? Kita bisa melihat dari laporan kinerja perusahaan, baik BUMN maupun BUMD, yang kecenderungannya selalu meminta tambahan penyertaan modal dari pemerintah. Dan begitu terus, sehingga penyakit utama atau akar masalah tidak pernah selesai. Ini Mas Panji yang akan menjadi perhatian kita, sehingga semua perusahaan yang berorientasi kepada pasar itu tidak lagi hanya bicara tentang keuangan, tetapi tentang keberlanjutan, tentang kesetimbangan, tentang masyarakat, tentang lingkungan di sekitarnya, sehingga ke depan perusahaan akan menjadi lebih efisien di dalam melakukannya, karena operasi-operasinya menjadi lebih baik. Saya beri satu contoh. Kalau perusahaan Anda memilih untuk menggunakan, katakan energi surya dengan solar panel, itu Anda sangat peduli pada lingkungan, dan itu dicatat. Pada saat yang sama, Anda akan mengurangi biaya energi yang berbasis solar. Berarti langganan listriknya berkurang juga. Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Memang ada isu bagi mereka yang sudah telanjur. Saya sudah telanjur membuat pembangkit listrik sendiri yang berbahan bakar batu bara misalnya. Mau diapakan? Ya itu harus dihitung kapan nanti harus phasing out secara bertahap, ditinggalkan, diubah menjadi energi yang terbarukan. Bahkan dari negara-negara maju, investor sekarang sudah mulai enggan, sudah mulai tidak mau untuk menanamkan dananya pada perusahaan-perusahaan yang operasinya itu berdampak negatif pada manusia, berdampak negatif pada lingkungan di sekitar. Bahkan mereka sekarang sensitif. Ada yang tanya, berapa komposisi laki dan perempuan di sana? Ini dikuasai oleh orang dari etnik tertentu atau semua orang asal kompeten bisa masuk? Itu menjadi perhatian-perhatian ke depan. Jadi Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, setiap perusahaan sekarang harus siap dengan 3 pergeseran tuntutan permintaan dari para pemegang saham yang mulai memperhatikan keberlanjutan perusahaan, bukan sekedar bahagia karena hari ini mendapatkan dividen besar. Kira-kira itu Mas Panji sebagai pengantar. Nanti kita diskusikan bersama. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni sebagai pengantarnya, dan juga saya ingin sapa Mas Moko. Selamat pagi. Terima kasih sudah join via Zoom. Pagi Mas Panji dan teman-teman. Wah, luar biasa kalau lihat secara visual ini sudah in office ini berarti ya. Ya sudah in home office namanya. Sekarang kan kalau lihat wajahnya yang ceria, dividen sudah diterima. Wah, thanks God, luar biasa ini ya. Baik, jadi nggak salah kalau menempatkan sosok Mas Moko sebagai jajaran komisaris ini. Baik. Amin. Untuk Anda, sama sahabat pendengar pemirsa juga bisa mendengarkan program komunikasi bisnis ini di Radio Max FM Waingapu, Nusa Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dan juga di Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, serta tentunya bisa Anda akses di live streaming kami di channel YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo atau melalui website kami di www.suarasidoarjo.id. Baik, saya ke satu di antara partisipan. Saya ingin ke Pak Irawan. Selamat pagi Pak Irawan. Pagi, selamat pagi. Ini WFH atau WFO ini Pak? Kalau udah saya lihat backgroundnya ini. Dua-dua memang kantor saya di rumah. Oh luar biasa. Enaknya begini ya, kalau usaha gitu bisa kita kendalikan dari rumah gitu. Jadi nggak perlu repot-repot di tengah kemacetan. Pagi-pagi harus sarapan, harus mandi gitu. Baik, Pak Irawan, mungkin belum banyak yang
pendengar yang tahu, ini bisnis apa ini? Tambaknya tambak apa ini? Tambak garam kah? Bandeng atau apa ini, Pak? Tambah udang. Tambak udang. Tambah udang. Tambak udang ini Udang berarti tidak ada problem atau masalah begitu ya? Selalu grafiknya stabil atau malah naik kalau untuk kondisi sekarang ini? Kalau barang hidup naik turun. Naik turun ya. Itu orientasinya domestik atau ekspor, Pak Irawan? Apanya? Yang udang yang Anda miliki itu? Bibit-bibit bibit berarti ya? Atau udang yang sudah Saya udang yang sudah jadi, tetapi pasarnya karena biasanya kalau petambak itu tidak berhubungan dengan cold storage. Karena kita melakukan usaha hanya tahun 2 kali. Jadi panennya setahun 2 kali, 3 kali maksimum. Ya. Kalau ya sepanjang Jadi pembelinya nggak mau berhubungan dengan kita. Oh begitu. Jadi langsung relasinya ke siapa ini? Ke distributor atau apa? Ke broker. Oh, broker. Baik. Ini lokasinya di Gresik kah atau yang saya tahu ada beberapa sentra sih, misalnya di Gresik, di Lamongan atau di mana, Pak? Python Probolinggo. Oh, Python Probolinggo. Wah, luar biasa. Kalau di sana itu kan mungkin skalanya lebih gede ini berarti ya. Yang susah saya in the middle. Ini beda. Sekali panen kena Kalau berapa? gede itu enak, panennya bisa macam-macam. Kalau kecil juga enak, ngontrolnya gampang. Yang di tengah ini kan selalu susah ya, mana-mana. Pengusaha menengah ini susah. Mau dianggap kecil, dia tidak bisa karena agak besar. Mau dianggap besar sama yang besar, dipinggirkan. Bukan kelasnya ini. Bukan kelas kakap ini, tapi super kakap ini. Tengah-tengah ini yang susah ini. Tengah-tengah ya. Baik, luar biasa ini. Kalau dari sisi terkait dengan tema kita, kalau di rewriting atau redesign kembali di tengah pandemi ini, apa yang biasa dilakukan oleh Pak Irawan ini? Apa strategi apa ini yang dilakukan Pak Irawan? Untuk bisnis makanan kita tidak ada ya. Pandemi ataupun tidak pandemi, tidak ada perubahan. Orang tetap butuh makan. Orang tetap butuh makan. Karena bisnis udang tanyanya hanya Anda punya berapa? Karena harga standar kayak beli solar aja. Naik turun Rp1.000 paling. Tapi punyanya berapa? Ambil semua. Jadi di bisnis kami tidak terdampak. Gak ada masalah begitu ya Pak ya? Ya sama aja, ya begitu aja gitu. Kalau untuk dari sisi transportasi begitu, gak ada problem? Apalagi sekarang PPKM darurat? Bukan urusan kami. Brokernya itu yang ngurus berarti? Urusan yang beli. Jadi pokoknya tinggal beres gitu aja ya? Putusnya tengah-tengah. Ya, halo Pak Irawan. Bad signal kelihatannya ini ya. Baik. Saya coba geser ke yang lain. Ada Pak Gio kita, Pak Rizky Raffiandi. Pak Rizky ya. Pak Rizky, selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Mas Panji. Ya, ini kalau mohon maaf kalau saya perlu diingatkan, ini baru pertama kali ya Pak Rizky join bersama kami ya? Ya, pertama kali Mas Panji. Ya, boleh tahu sedikit mengenai bisnis apa yang Pak Rizky tekuni sekarang ini? Baik. Kalau saya lagi menekuni di bisnis produksi arang batok kelapa, Mas Panji. Air batok kelapa. Arang batok kelapa. Oh, arang batok kelapa, sorry. Iya, arang batok kelapa. Iya, telinga saya agak sombong nih sekarang ini. Arang batok kelapa. Arang batok kelapa, iya. Itu untuk apa ini? Arang batok kelapa biasa kami olah kembali buat briket sisa, Mas Panji. Briket sisa atau briket barbeque begitu. Baik, jadi bisa diolah kembali begitu ya, tidak serta-merta diolah kembali ya. baku. Jadi material utama buat bikin briket barbeque dan sisa itu dari arang batok kelapa kami begitu. Iya.
Itu lokasinya berarti kebunnya harus luas dong kalau begitu. Sebetulnya kita nggak terlalu luas juga Mas Panji. Kapasitas produksi kita masih kecil juga. Ya, per hari ya 1 ton 2 ton gitu Mas Panji. Per hari. Orientasi ekspor atau domestik ini Pak Rizky? Nah kalau untuk areng batok kita masih orientasinya domestik. Untuk briket yang sudah diolah kita orientasinya ke ekspor Mas Panji. Oke, lahan produksinya di mana ini? Kalau saya lihat profilnya, jenengan backgroundnya di depan pohon kelapa di kebun gini kelihatannya. Mohon maaf itu bukan foto yang di areng batok Mas Panji. Kalau itu di kebun sawit. Kalau areng batok kelapa saya lokasinya di Mojokerto. Mojokerto, oke siap. Iya. Baik. Kalau yang kebun sawit juga sama. Kelapa sawit. Kebun sawit di Kalimantan Tengah Mas Dari Panji. Kalimantan luar biasa. Ini pengusaha kelas-kelas ini nih. Kelas apa itu? Kakap Enggak, masih kecil-kecilan doang Mas Panji. Iya, pertama kan kecil, lama kelamaan kan jadi gede gitu ya. Masa dari kecil ke kecil lagi? Nggak mungkin itu. Terkait dengan kondisi sekarang ini, apa ada semacam kayak redesign, rewriting dari strategi bisnis yang Anda lakukan ini, Pak Rizky? Sebetulnya kalau untuk sektor komoditas areng batok kelapa dan juga briket ini kami tidak ada kendala sama sekali terkait pandemi. Mau ada pandemi mau tidak ada juga Mas Panji. Dan juga dalam 1 tahun terakhir ini permintaan areng batok dan briket malah meningkat aja Mas Panji. Ini saya kewalahan untuk cari bahan baku pembuatan areng batok ini batok kelapanya gitu. Baik. Cuman yang untuk yang terkendala pandemi di bisnis saya di perusahaan survei pemetaan Mas Panji. Saya ada perusahaan konsultan pemetaan lahan, topografi dan lain-lain begitu. Itu lumayan terkena dampak begitu Mas Panji. Baik, itu kendala-kendala akibat dari pandemi ini ya? Iya, benar. Berapa ribu hektar ini luas lahannya, Pak Rizky? Untuk yang kebun sawit Mas Panji. Iya. Untuk kebun sawit cuman kecil doang kok, 10 hektar saja. 10 hektar. Kecil-kecilan kita joinan gitu. Iya. Kalau yang kelapa yang di Mojokerto itu? Untuk kelapa kita lahan itu lahan produksi Mas Panji. Untuk kelapanya kita ambil dari petani-petani di sekitar Mojokerto dan juga kita ambil kelapa dari Sulawesi Mas Panji. Oke, berarti di situ lebih condong ke ini ya, industri pengolahannya gitu ya? Iya, industri pengolahan UMKM begitu, produksi di situ. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Rizky. Sukses juga untuk aktivitasnya. Baik, untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa masih bersama di Komunikasi Bisnis. Nanti ada peluang dengan Pak Rudi, Mas Moko juga. Tapi mohon izin saya ingin berbagi komersial break terlebih dahulu. Nanti ada waktu juga untuk Anda bergabung di 0811 309 1009. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Ali Mashar bin Sokip. Ali Mashar bin Sokip dulu tinggal di Dusun Sidogolong, RT 13 RW 6, Desa Watu Golong, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Ali Mashar bin Sokip, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo
pada hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Fitria Novita binti R. Suharyono. Fitria Novita binti R. Suharyono dulu tinggal di Gria Candramas BB Bravo nomor 48 RT 9 RW 14 Kelurahan PP Kecamatan Sedardi Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Fitria Novita binti R. Suharyono dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 12 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Anda masih bersama kami dalam program Komunikasi Bisnis dengan tema Rewriting Governance System, mencermati kesiapan perusahaan dalam memenuhi 3 tuntutan baru dalam konsep tata kelola pasca pandemi. Sebelum saya atau redaksi bacakan untuk pertanyaan, saya bergabung dulu dengan Pak Rudi Balmater. Pak Rudi. Hai, good morning sir. Good morning to Pak Rudi. Sukses untuk Anda. Monggo Pak Rudi, penjelasan dari Anda. Terima kasih Pak Panji, Profesor Roni, Pak Presiden Terawan, dan Rotarian Moko, dan Pak Rizky. Terima kasih banyak dengan usulan-usulan dan komen mereka. Saya menanggapi topik yang dibahaskan oleh Profesor Roni. Saya orang yang sebenarnya berkecimpung dalam bidang namanya capital market. Sekarang sebagai komisaris dan juga sebagai audit committee. Sebenarnya mengenai rewriting governance issues atau sistem tata kelola yang secara singkat komponennya diulaskan oleh Profesor Roni mengenai tarif. Sebenarnya penekanannya pada saat ini dalam pandemic crisis. Pengalaman saya, Profesor Roni, pemegang saham sekarang memperhatikan mengenai keamanan dan kesehatan di pabrik. Kenapa?
Sebab pabrik itu, kalau kita lihat total aset atau neraca perusahaan, kemungkinan itu adalah 7-80% harta daripada pemegang saham. Nah, yang diutamakan oleh pemegang saham adalah bagaimana keamanan dan kesehatan dilaksanakan dalam pabrik itu. Sebab kalau mereka melonggar peraturan, pasti mereka akan ada konsekuensi yang pahit. Bisa disegel, ditutup, jadi itu lebih berbahaya, Pak. So, jadi pertama-tama mereka selalu memonitor, mereka pasang CCTV untuk monitor bagaimana orang-orang di pabrik, kemungkinan ada 300 atau 400 karyawan. Bagaimana mengamankan itu? Itu yang pertama diperhatikan. Kedua, pemegang saham sekarang, Profesor Roni, tidak memperhatikan mengenai dividen. Sebab yang mereka pikirkan, ini mental model sekarang, bagaimana mempertahankan dengan pandemic crisis ini. Orang-orang investor tidak menekan sekarang mengenai profit, mengenai dividen. Hanya mempertahankan kelangsungan hidup daripada perusahaan, supaya kalau kembali kepada normal, mereka pasti akan mendapat namanya profit atau dividen. So ini ada namanya mental shifting daripada pemegang saham. Bagaimana mengamankan their business, kan gitu. So, kedua, Profesor Roni, yang saya lihat, dalam family business, family business ini sudah ada perubahan. Kenapa? Pemegang saham atau founder yang umurnya sudah 70 tidak bisa keluar dari rumah. Almost 18 months mereka mempertahankan dari kelangsungan hidup. They have to protect themselves. Nah, artinya apa? Mereka sudah secara mental lagi willing to transform the organization. Mereka sudah rela untuk mendelegate authority, responsibility kepada anak-anak atau profesional. Begitu, Pak. So, mereka tidak berani keluar dari rumah. Mereka memperhatikan bagaimana the next generation. Dulu, pendiri, mereka merasa immortal. Mereka tidak akan meninggal. Mereka semua keputusan diambil oleh pendiri. Tapi sekarang mereka sudah mulai rela untuk decision making process bisa dikasih kepada orang lain, apalagi anak-anak mereka. Sebab itulah yang saya lihat perkembangan baru. Transformation process adalah happening in our situation. Pada saat ini sekarang, saya juga dipanggil oleh pengusaha. Tolong Rudy, bagaimana my next generation? Jadi, bagaimana kita membentuk holding company, organization structure, supaya anak-anak ini tidak bisa berkelahi pada saat bisnis ini bisa berkembang. So, jadi menurut saya sih, Profesor Roni, the business of sistem tata kelola masih tetap jalan. Hanya penekanannya di mana? Sebab tanggung jawab daripada direksi dan dewan komisaris adalah mematuhi peraturan-peraturan pemerintah. Dan pemerintah ini sudah mengeluarkan beberapa peraturan bagaimana mengamankan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan ini berkaitan dengan pengelolaan pabrik dan bisnis yang lain. So, jadi menurut saya sih, sebagai topik yang bagus sekali adalah ada dua perubahan, itu adalah transformation dari mental model pendiri. Saya tidak ada interest mengenai profit and dividend. Saya hanya menjaga harta. Kedua, saya sekarang mulai rela untuk mendelegasi decision making process in the business. Sebab family business mereka anggap bisnis itu sebagai boneka. Setiap hari dipegang, decision making dipegang, pengelolaan uang dipegang. Tapi pada saat ini sekarang mereka rela untuk trust the next generation to handle it. Terima kasih Pak Panji, ini yang bisa sampaikan mengenai rewriting the governance system. Terima kasih, Pak. Luar biasa Pak Rudy. Ternyata pola pikir dari pemegang saham itu tidak selalu UUD, ujung-ujungnya duit, tapi ada hal-hal lain yang mereka pikirkan atau mereka ingin kembangkan di perusahaan-perusahaan. Baik, saya ke Mas Moko. Ya, pagi Mas Panji. Mas Moko. Pak Rudy. Silakan. Pak Irawan. Pandangan dari Anda ini Mas Moko. Ya, baik.
Makasih. Waduh, saya kalau untuk ngomongin di tingkat direksi dan komisaris kayaknya masih banyak nih jam SKS-nya yang harus dikejar. KRS saya masih kurang. Ini kan learning by doing. Anda juga seorang ini kan ya? Pengusaha juga gitu kan? Ya, pengusaha dalam arti orang yang selalu berusaha setiap hari. Itu kan pengusaha. Kita semua itu pengusaha, orang yang harus berusaha cari makan dan nafkah gitu ya. Betul. Setidaknya saya pengusaha untuk keluarga saya. Setidaknya kan itu. Baik. Ya kalau bicara mengenai rewriting ini, kalau sharing dari saya, makasih tadi Pak Roni, beberapa insight-nya saya pikir menarik ya. Kalau di tingkat UMKM dan industri menengah ke bawah, justru dalam kondisi pandemi ini, saya dengan beberapa teman yang mendampingi UMKM itu menggerakkannya lebih ke yuk manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan evaluasi atau check up kalau bahasa saya. Jadi melakukan evaluasi, health check kepada organisasi, apa yang harus diperbaiki dan seterusnya. Dan memang yang menarik temuannya banyak hal administratif itu dalam kaitannya dengan tata kelola itu yang terlewatkan. Jadi kaitannya dengan tata kelola, akhirnya kita jadi tahu hal administratif atau pembagian tugas dan wewenang dan seterusnya itu suka terabaikan, tidak terdokumentasikan dan banyak lagi. Sehingga dalam masa pandemi ini betul tadi yang Pak Rudi sampaikan, memang para pemilik usaha sekarang kalau boleh dibilang dituntut oleh situasi untuk lebih fokus pada bagaimana memastikan kesehatan itu terpenuhi, tidak sekedar mengejar kapasitas produksi dan juga pencapaian target. Ya memang dalam pandemi ini akhirnya ketika bicara mengenai target bisnis semuanya akan disesuaikan. Ya, banyak pengusaha kecil menengah itu kemudian mulai yuk kita mengutamakan ke tim kesehatannya, kemudian tata kelolanya, transparansinya diperbaiki. Itu satu hal yang penting. Yang kedua yang menarik, impact-nya. Ini terjadi, Mas Panji dan teman-teman sekalian, yang jelas terlihat dari saya ya dengan keluarga itu di Bakpia. Kemarin sempat ada kekhawatiran karena Bakpia itu tergantung dengan turis. Jadi ketika kita kemudian membuka diri pada karyawan, lalu karyawannya bilang, Mas, ini ngomong dengan kakak saya sebagai pemilik langsung, nggak usah ditutup, udah, yang penting kita bisa makan bareng, kita sama-sama puasa bareng, nggak apa-apa, kita jalan aja, jalanin. Jadi ini sederhana memang, tapi menarik ketika transparansi dari pemilik dan dari jajaran manajemen puncak itu dilakukan kepada karyawan, ini situasinya begini keadaannya dan ini alternatif yang kami mau lakukan, dan dilakukan dengan sepenuh hati. Kami tidak menyangka respon dari karyawan justru ya udah gitu. Bukan mereka memprotes, tapi mereka yuk kita jalanin aja bareng-bareng. Sakit ya udah kita rasain bareng-bareng, dan ya puji Tuhan itu justru menyemangati, akhirnya jadi bikin inovasi untuk melakukan kita bikin roti sobek sekarang. Jadi setelah Bakpia akhirnya jadi bikin roti sobek. Ya kurang lebih itu yang bisa saya sharing ya, hanya dua hal. Baik, ini juga roti sobek ini mungkin filosofinya adalah mensobek rezeki supaya deras mengalir begitu. Ya. Baik, saya coba untuk bacakan beberapa pertanyaan ini, Pak Roni, yang sudah masuk di 0811-309-1009. Sebentar, ini saya cek dulu. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Leni Tropodo, kalau pemegang saham itu sendiri ingin membangun CSR tapi tersendat izin perusahaan, apakah boleh dilanjutkan, Pak? Kemudian dari @ardin 545, jadi memilih direksi yang sejalan dengan dan memulai memutus kontrak dengan direksi yang membelot ke arah lain, apakah bisa terjadi keseimbangan, Pak? Kemudian @jkiki, intinya semua kembali ke pengabdian ke masyarakat ya, Pak. Seberapa baik kita ke masyarakat, baik CSR atau bingkisan mungkin.
Oh, lewat CSR atau pemberian bingkisan atau bansos, mungkin maksudnya begitu ya. Kemudian terakhir dari Meika di Wonoayu Sidoarjo. Kalau dilihat dari sisi budaya bisnis sendiri, menjual seni sekitar dan kolaborasi dengan produk kita, apakah bisa menata kembali bisnis kita? Lebih tepatnya mengundang investor. Itu 4 pertanyaan dari Leni, dari Arden, dari Jackie, kemudian dari Meika. Monggo Pak Roni. Ya, sebentar saya sambil ketik. Arden, Jackie, sama Jackie Iki. Kemudian Meika. Baik. Terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo. Pertama, apa yang saya sampaikan sebetulnya sama persis dengan yang disampaikan oleh Pak Rudi Balmater. Bahwa sekarang ini ada pergeseran dan di situ direksi harus siap. Bahwa pergeseran itu ditantang akibat kondisi atau karena perubahan mindset, kita berharap ini terjadi akibat perubahan mindset. Kenapa? Intinya setiap orang yang investasi itu ingin investasinya itu jangka panjang. Kalau boleh kepada sekian keturunan masih bisa dinikmati terus-menerus. Mereka tidak ingin berdarah-darah, nangis-nangis di masa mudanya, bekerja keras, tapi kemudian anak cucu dan seterusnya tidak bisa menikmati. Oleh karena itu, bisnis tidak bisa seperti dulu lagi. Jadi isunya adalah keberlanjutan. Nah, di sektor bisnis, nomor 1 itu pasti harus dilakukan adalah tata kelolanya. Nah, ketika menata tata kelola itu, harus 360 derajat. Kita tidak bisa model seperti dulu. Semua peraturan sudah saya penuhi, main contreng aja. Asal contrengnya ada. Kenapa? Itu kemudian formalitas. Ya mohon maaf, di Indonesia formalitas itu dalam tanda kutip masih bisa dibeli. Kan begitu. Contoh yang berkali-kali saya sampaikan lah ketika menyusun strategi. Analisis SWOT Anda, kalau masih pakai analisis SWOT, itu dibuat dengan model raport, artinya bersama-sama antara konsultan dengan semua tokoh di perusahaan itu, atau itu dibawa pulang konsultan nanti diberesin sama dia, tahu-tahu jadi. Kalau yang kedua, menurut saya suruh pulang aja, Anda sedang dibohongi. Tidak ada satupun orang di luar pelaku usaha, di luar tim yang bisa memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan. Tetapi ketika hanya orang dalam saja tidak melibatkan konsultan, resikonya menjadi sangat besar untuk gagal karena, mohon maaf, konsultan itu dia adalah pihak yang bisa objektif untuk kepentingan perusahaan. Jadi konsultan kan waktu dikontrak, dia akan dibilang bahwa ini untuk kepentingan perusahaan, maka dia akan fokus ke sana. Kenapa orang internal kadang-kadang menyembunyikan hal-hal tertentu demi keselamatan kursinya dia. Gitu. Sehingga proses objektif itu harus terjadi. Seperti orang sekolah lah. Orang sekolah itu kan sebetulnya kalau sekolah manajemen itu fokusnya pada efektif dan efisien. Kalau kita sudah bisa menjalankan semuanya itu efektif, efisien, udah nggak usah sekolah. Udah selesai. Tapi kenapa harus sekolah? Kita belajar dari peristiwa-peristiwa masa lalu supaya kalau ada jalan buntu nggak usah kita lalui lagi. Nah itu ada ongkosnya. Mengurangi risiko kegagalan. Kan kira-kira begitu arahnya. Jadi saya sangat sepakat dengan Pak Rudi Balmater bahwa sekarang orientasi secara bertahap itu bergeser. Ada yang belum, ya, tapi saya yakin cepat atau lambat akan mulai bergeser. Karena kalau saya tanya sama teman-teman pemilik bisnis keluarga, saya suka yang senior-senior, apalagi saya suka tanya, gitu. Ini perusahaan mau didirikan sampai berapa lama umurnya? Karena kan ada yang sudah 15 abad, kan gitu. Atau kita hanya mau bikin ini pokoknya selama hidup saya 30, 40, 50 tahun, ada sesudah itu mau bubar silakan. Nah, apa nggak sayang nanti? Dan seterusnya. Nah itu biasanya menjadi trigger atau pemicu pada diskusi lain yang lebih luas. Biasanya begitu Mas Panji. Nah sekarang izinkan saya respon beberapa pertanyaan tadi.
Kalau pengusaha ingin CSR tapi terkendala izin perusahaan, ini mohon maaf agak bias ini pertanyaan, karena ada dua kemungkinannya. Ini mau melakukan program CSR tapi izinnya tidak ada, atau mau melakukan program CSR tapi perusahaannya tidak mengizinkan. Gitu ya. Kalau ada staff ingin melakukan program CSR tapi perusahaan tidak mengizinkan, itu mesti dilihat lagi apakah ini menjadi bagian dari strategi dan program kerja perusahaan. Tapi saya ingin ingatkan, kalau di Provinsi Jawa Timur itu ada perdanya. Perda Provinsi Jawa Timur yang mengatur bahwa setiap perusahaan itu melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, kalau ditanya, saya selama ini nggak bikin apa-apa, tapi nggak apa-apa itu, ya belum ada sweeping aja ke arah sana. Tapi sama seperti Anda lah, Anda bisa berkendara kemana saja tanpa SIM. Oh, saya bisa nggak ditilang? Ya lagi nggak ada sweeping aja. Kalau suatu saat polisinya lagi rajin terus di sweeping, ya bisa kena lah. Kira-kira begitu. Dan seterusnya. Jadi ada peraturannya, Perda Provinsi Jawa Timur gitu, yang membahas itu. Dan setidaknya sudah sejak 2011 itu adalah perubahan, jadi jauh sebelumnya juga sudah ada. Gitu. Nah, yang kedua itu kalau dari Arden, kalau direksi mulai membelot ke arah lain bagaimana? Oke, begini, direksi itu ada tolak ukur kerjanya. Dia akan dievaluasi. RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, itu juga akan mengevaluasi kinerja. Kalau para pemegang saham merasa bahwa direksi ini sudah mau jalan sendiri, tidak sesuai dengan komitmen-komitmen bersama di perusahaan, ya biasanya bisa dilakukan RUPS luar biasa untuk mengganti direksi. Sehingga seandainya belum waktunya sudah habis, begitu ya, sudah dirasa nggak pas gitu. Karena tanggung jawab direksi dan komisaris itu sama. For the best of the firm, bahasa kerennya gitu, untuk kebaikan perusahaan. Jadi bukan untuk yang lain, untuk keberlanjutan perusahaan. Nah, ini tidak mudah. Tidak mudah, karena dalam beberapa kasus perusahaan itu seringkali kinerjanya justru diganggu oleh pemilik. Kan pemilik itu adalah yang hobi-hobi gitu kan, ngambilin uangnya perusahaan atau memaksimalkan fasilitas perusahaan. Nah, ini menjadi persoalan buat direksi dalam arti bahwa ada keputusan-keputusan, sikap-sikap yang harus diambil secara baik di sana dengan mengindahkan semua konteks yang lain. Jadi kalau direksi mulai membelot ke arah lain, itu ada tempat untuk evaluasinya. Gitu. Dari Jeki intinya kembali pada kebaikan kepada masyarakat. Betul, tetapi begini, tugas utama perusahaan itu adalah menghadirkan keuntungan. Kalau untuk melakukan semua kebaikan, itu tugasnya Kementerian Sosial. Jadi jangan marah kalau perusahaan itu selalu bicara pertumbuhannya berapa, keuntungan kita berapa, naik apa enggak, penguasaan pasar dan sebagainya. Memang perusahaan itu tugasnya adalah membesar, menjadi luas. Ada orang yang akan mengatakan perusahaan itu harus agresif. Iya, serakah kadang-kadang begitu. Tetapi semua ada di dalam koridor yang disebut aturan perundangan. Nggak boleh dia lepas dari sana. Tetapi kalau kita ini sudah memaksimalkan sumber daya alam misalnya, dan kemudian menghasilkan limbah-limbah yang kemudian kembali kepada alam, adalah tanggung jawab perusahaan untuk memperhatikan alam. Nah, alam itu ada dua, manusia yang kita sebut lingkungan sosial, dan yang satunya lagi adalah lingkungan hidup, alam di sekitar kita, lingkungan alam itu. Tanaman, air, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap perusahaan hari ini berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, menghemat air. Karena kan air bersih itu makin lama makin sedikit, dan air tawar
itu jumlahnya kalau nggak salah cuma 3% aja dari air itu kan. Yang lain itu kan air asin dan sebagainya gitu ya. Nah, ada perusahaan yang sekarang sebetulnya dia tidak butuh, tetapi dia punya kesadaran itu, di seluruh fasilitas pabriknya dipasang solar panel surya. Tujuannya adalah supaya mengurangi polusi akibat penggunaan energi berbasis fosil dan sebagainya. Itu semua adalah isu keberlanjutan. Yang keempat, budaya bisnis menjual dan kolaborasi undang investor. Begini, investor itu ketika mau masuk, dia punya konsep yang namanya parenting. Jadi seperti orang tua membesarkan anak. Saya kalau mau membesarkan anak seperti apa, bahkan kalau saya mau mengangkat anak, itu seperti apa. Nah, terutama kalau mau mengangkat anak, saya harus tahu saya punya kemampuan nggak untuk membuat dia menjadi lebih baik. Nah, kalau perusahaan di dalam parenting, ketika dia mau investasi ke pihak yang lain, itu juga akan muncul pertanyaan, apakah baik? Apakah saya punya kapabilitas untuk itu? Jadi semua diukur, oleh karenanya kalau Anda ingin supaya bisa mengundang investor, ya, Meika kalau ingin mengundang investor, maka Anda harus ngincer, saya mau supaya perusahaan saya nanti diberi dana tambahan investasi dari Pak Irawan. Nah, Anda harus tahu Pak Irawan ini senangnya apa. Anda harus tahu filosofi hidupnya Pak Irawan seperti apa, mindsetnya seperti apa, sehingga Anda tahu bahwa oke, bisnis saya ini cocok dengan Pak Irawan. Nah, seleranya saya sesuaikan, nanti Pak Irawan akan tertarik. Tapi orang tertentu mengatakan, keluarga saya tidak boleh bisnis yang terkait dengan api. Terus tiba-tiba Anda bisnis batu bara, ya dia nggak mau masuk. Atau Anda bikin arang, dia nggak mau masuk. Karena orang tertentu punya keyakinan yang kita harus pahami. Nah, organisasi yang lebih modern tidak berdasar pada keyakinan supranatural, tetapi pada perhitungan dan pada komposisi kapabilitas yang mereka miliki. Sekarang kita suka ngomong talenta, kan gitu. Keahliannya apa? Seperti Pak Rizika di keahliannya terkait dengan melakukan pemetaan lahan, tahu terkait kemudian dengan produk-produk alam. Pak Irawan terkait dengan usaha pertambakan, perikanan dan sebagainya, sehingga Pak Irawan akan tahu persis itu. Tapi kalau tiba-tiba saya aja, Pak Irawan, saya ini bisnis loh, bikin pabrik sepeda motor, belum tentu mau. Karena beliau akan mengatakan, saya nggak punya keahlian untuk mengontrol kerjamu. Kan kira-kira begitu yang akan dia sampaikan. Terima kasih, Mas Panji. Pak Roni, monggo sebagai penutup untuk tema kita atau program kita di pagi hari ini. Ya, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Moko tadi. Momentum sekarang ketika ada perusahaan yang katakanlah sedang slowing down, itu adalah momentum untuk merenung, melihat kembali, mereview kembali semua yang kita rencanakan dan kita laksanakan, apakah kita ada di jalur yang tepat untuk kepentingan masa depan. Karena kalau kita ini masih bertahan pada model yang lama, pada mindset lama, mungkin kita akan kehilangan peluang. Karena apa? Sebentar lagi ketika semua urusan COVID ini sudah relatif selesai, negara tetangga kita sudah declare COVID ini diperlakukan seperti sakit influenza biasa yang bisa dialami oleh siapapun, maka industri bisnis akan bergerak sangat cepat. Nah, pada saat itu akan terjadi lonjakan luar biasa. Anda mau menjadi bagian dari kemajuan itu, atau Anda akan menjadi saksi mata karena tertinggal kereta akibat menggunakan mindset yang lama. Pak Rudi Balmater sudah menyampaikan bahwa masa depan itu adalah soal sustainability, soal keberlanjutan. Kedua, memastikan bahwa keselamatan dan keamanan perusahaan itu penting, lintas generasi. Dan itu ditata semuanya. Saran saya cuma satu, kita tidak perlu lagi sebetulnya menemukan hal-hal baru kalau hal itu sudah ditemukan. Kita pakai saja. Oleh karenanya, jangan ragu. Undang pihak lain. Dalam hal ini, mohon maaf saya menggunakan istilah, undang para konsultan. Supaya mereka itu bisa berada pada satu titik objektif membantu Anda untuk menjadi tumbuh dan besar.
Tapi kalau Anda mau hanya inward saja, hanya kami saja, semua yang lain nggak usah tahu, biasanya itu sulit untuk tumbuh menjadi besar. Kira-kira itu Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih luar biasa Pak Roni Mustamu, Direktur Kewatern Consulting, dan juga terima kasih untuk partisipan yang sudah join via Zoom. Ada Gyokita Rizky Raffiandi, Pak Rizky tadi yang juga sempat on air. Ada Pak Andrianto, Pak Irawan, Mas Moko, Mbak Nina atau Bu Nina, kemudian juga one and only Pak Rudi Balmater. Terima kasih untuk waktunya. Salam sehat, tetap semangat, dan luar biasa. Sampai jumpa.